Oke, hari ini kita belajar valuasi saham. Valuasi saham. Valuasi saham ini kalau teman-teman pakai aplikasi semuanya sudah ada kok. Karena biar tahu aja, kita kalau ngitung manual, mencari EPS, PER itu caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Ya. Indikatornya pasti dari saham. Jumlah saham yang beredar itu apa saja. Nah, ya. Nah, kalau di iPod ya, iPod itu punyanya Indo Premier Stock ya, Indo Premier Sekuritas. Itu sudah terbaca sih. Sudah terbaca seperti ini. Tapi yang paling penting adalah valuasi saham itu apa? Nah, ada yang sempat baca teman-teman mungkin mencari tahu valuasi saham itu apa? Ada nggak? Ya, jadi selama beberapa menit ke depan, oh maaf, nah, ya. Ada yang sempat tahu valuasi saham itu apa? Izin jawab Pak Danang. Monggo silakan izin jawabnya. Menurut saya, valuasi saham itu teknik untuk menentukan nilai wajar atau nilai intrinsik dari sebuah investasi. Betul, ya. Valuasi saham itu untuk menentukan nilai wajar dari sebuah investasi. Hanya saja investasinya ini di bidang saham. Ya, kalau investasinya itu di bidang non saham, bukan obligasi, tapi di bidang properti atau prospek bisnis jangka panjang itu beda lagi, ya. Tapi di materi ini selama 40 menit ke depan nanti kita bahas bersama ini, itu lebih ke instrumen investasi yang disebut saham. Nilai wajarnya itu berapa sih? Ya, cara menghitungnya itu bagaimana? Nah, nah ya. Jadi valuasi saham itu hanya ada dua. Pertama PER, price to earning ratio. Jadi menggunakan rasio-rasio yang disebut PER. Jadi kalau misal teman-teman investasi menggunakan bibit atau investasi menggunakan Mandiri Sekuritas atau sekuritas-sekuritas lainnya, itu PER-nya itu sudah dihitungkan. Ya, sudah dihitungkan oleh pihak sekuritas. Nah, kalau misal kita mau menghitung sendiri, boleh nggak? Boleh. Contoh misal, di bibit tidak ditawarkan perusahaan atau saham dari emiten Sampurna, misal. Ya, tapi kita itu pengen tahu nih, membandingkan, karena yang ditawarkan hanya saham milik punyanya Gudang Garam saja, Sampurna nggak ada di situ. Nah, kita harus menghitung nih, valuasi sahamnya punyanya Gudang Garam kan sudah ada dari si sekuritas tersebut, sudah dihitungkan. Nah, hanya saja kita itu mau cari tahu punyanya Sampurna ada nggak, sama nggak besarannya. Nah, kan kita harus membandingkan. Nah, karena sama-sama di bidang manufaktur tembakau. Ya, ada perbedaannya atau ada kesamaannya. Kita cari tahu di situ. Nah, kita cari tahu di price to earning ratio ini, PER-nya. Nah, berikutnya juga bisa cari ke dividen model. Bisa dividen diskon model, constant growth model, non constant growth model. Nah, dari proses pembelajaran ini kita bisa coba dalami masing-masing, ya. Kita bisa paham dalami secara masing-masing menggunakan rumus-rumus yang ada, ya. Oke. Masih ingat karakteristik saham
Kalau teman-teman masih ingat kira-kira seperti tampilan ini ya, preferen maupun biasa. Ya, kalau preferen ya punya defix ya, revenue control, prioritas klaim likuidasi. Nah, jadi yang paling penting adalah bukan tentang ya, bukan tentang ini saja teman-teman. Ya, bukan hanya tentang karakteristik saja dari saham-saham tersebut yang kita perlukan. Tapi prospek saham yang kita miliki dari emiten tersebut, jangka panjangnya itu bagaimana? Nah, tadi di kelas lain, meskipun mata kuliah manajemen keuangan, ada pertanyaan, Pak, ada kepemilikan saham di bidang batu bara nggak? Saya mau tanya, prospeknya bagus nggak untuk jual? Ya kan? Itu pertanyaan yang menurut saya penting untuk dijawab. Nah, karena saya nggak terjun langsung di bidang saham batu bara, karena saya dari dulu memang nggak punya peminatan di bidang itu. Bukan tentang nggak profit ya, tapi bagi saya value dari aktivitas penambangan tersebut. Ya kan itu kan bisa dibilang bisa mengalami ibaratnya kalau sumber daya alam itu tidak bisa diperbarui lagi. Ya. Jadi ada faktor-faktor yang membuat saya itu akhirnya kayaknya saya enggak deh kalau di batu bara. Belum. Sampai sekarang saya belum punya peminatan itu. Nah, kalau semisal sumber daya alamnya habis, apakah masih ada perusahaan-perusahaan seperti penambangan tersebut? Nah, ini value menurut saya teman-teman ya. Boleh teman-teman nggak setuju atau mungkin punya pandangan lain nggak apa-apa ya. Sama seperti industri-industri yang prosesnya bukan hanya penambangan. Mungkin prosesnya seperti agroindustri, kelapa sawit dan segala macam. Yang tadinya lahan dilindungi ya, akses untuk industri kelapa sawit itu kan hutan yang ibaratnya hutan lindung, terus akhirnya hak kepemilikannya dialihfungsikan jadi hutan industri ya, agroindustri. Nah, itu kan juga banyak pertimbangan juga, tapi menurut saya boleh untuk incas di sana sebagai kepemilikan saham di bidang agroindustri. Nah, ini dari sisi investor seperti saya. Ya, kalau teman-teman kan mungkin juga punya pandangan lain ya, itu nggak apa-apa. Enggak Pak, malah saya kalau kelapa sawit nggak mau. Misal, saya maunya di infrastruktur. Ya itu juga nggak apa-apa. Makanya banyak negara-negara itu bersaing untuk menciptakan value perusahaan sesuai dengan bidang-bidang yang mereka fokusin. Bukan hanya sekedar kalau teman-teman masih ingat di bumi Saudi Arabia sana, mereka sadar bahwasanya minyak itu bukan faktor utama kekayaan mereka. Faktor utama kekayaan mereka adalah intelektual. Ya, masyarakatnya dibikin pinter, ya, akses apapun yang tadinya masih eh, ya mohon maaf masuk kategori yang primitif ya, yang hal yang tidak membuat negara tersebut maju ya disingkirkan. Ya, akses sekarang adalah ya benar-benar yang berhubungan dengan peningkatan mutu dari SDM-nya. Ya, informasi, teknologi, perkembangan dan segala macam. Ya banyak orang-orang yang menganggap wah ini sudah mendekati kiamat. Ya itu kan ya kembali lagi ke value masing-masing orang. Tapi bagi saya industri itu tidak boleh berhenti di 5 tahun 10 tahun. Makanya itu yang membuat saya akhirnya mengambil keputusan nggak bisa ini. Saya kalau semisal bergabung di industri batu bara itu. Nah, makanya tadi sempat tanya pertimbangannya apa harus jual dan beli. Kembali lagi, pertimbangannya apa? Dari rasio menguntungkan nggak? Rasio ya. Rasio kan bisa dari sini tadi. Dari sini rasio kalau sahamnya bisa bisa PR-nya bagaimana, dividennya bagaimana, atau mungkin ROA-ROE-nya bagaimana dari sisi
internal perusahaan tersebut, ya. Saham yang beredar sejauh ini bagaimana? Layak nggak untuk dijual? Atau dari sisi investornya punya pertimbangan lain. Iya Pak, saya mau nge-switch saham saya di bidang lain. Misal di consumer good, ya, in Unilever, Indofood. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Kalau memang mereka tiap individu punya pertimbangan, saya nggak mau fokus di industri itu lagi, saya mau pindah. Ya itu nggak apa-apa. Tapi yang ditanyakan tadi, kapan waktu jualnya Pak? Lagi bagus nggak tahun ini? Atau mungkin waktu ini lagi bagus nggak? Nah, kalau dari bagus tidaknya, selain dari rasio keuangan, juga perkembangan informasi di lapangan. Berita yang lagi diangkat ini apa? Ya, mungkin teman-teman masih ingat bukan kasus ya, berita tentang Elon Musk mau investasi di Indonesia untuk bikin pabrik litium karena mendekati pabrik nikelnya di bumi Bangka Belitung sana. Itu kan lagi rame industri pertambangan, valuasi sahamnya lagi bagus-bagusnya, atau mungkin harga saham yang waktu itu siap untuk dimiliki itu lagi sehat-sehatnya. Padahal hanya berita itu. Nah, bukan hanya berita itu aja tolak ukurnya. Dari rasio keuangannya sudah dianalisis. Nah, itu menariknya kenapa kita harus mempelajari valuasi saham ataupun nanti valuasi obligasi agar kita tahu nih prospek dana-dana yang kita investasikan di saham-saham tersebut itu benar-benar maksimal secara keuntungan, ya. Oke. Di konsep dasar valuasi saham yang disebut nilai intrinsik tadi itu dibaca atau didapatkan informasinya itu dari informasi keuangan, ya, yang nggak jauh-jauh dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Makanya kalau misal teman-teman masih ingat di manajemen keuangan ada rasio-rasio ya, likuiditas, profitabilitas, aktivitas ataupun yang satunya itu saya lupa tadi. Ya, itu mereka menghitungnya untuk mencari tahu sehat tidaknya perusahaan tersebut, layak atau tidaknya perusahaan tersebut dimiliki sahamnya, ya. Nah, ini yang menarik, kenapa kita harus belajar juga di valuasi saham tersebut. Ya kembali lagi, meskipun secara rasio-rasio keuangan, rasio-rasio yang dipakai untuk menghitung, tapi kalau kita sebagai investor menurut kita masing-masing itu berbeda dari value yang lain, itu juga keputusannya pun juga akan berbeda, ya. Memutuskan strategi ke depannya itu juga akan berbeda, siapa investornya. Ya kalau misal seperti saya yang orangnya moderat ya, yang nggak terlalu suka untuk yang resikonya tinggi, meskipun returnnya juga nggak tinggi, nggak apa-apa. Yang penting uang saya nggak habis untuk dipakai hal-hal yang sifatnya nggak support untuk saya, ya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya itu penting kita pahami terlebih dahulu, teman-teman. Ya, konsep dasar valuasi saham itu dari mana saja kita bisa aksesnya untuk mengambil keputusan sebagai investor menjualnya atau membelinya. Atau mungkin bahasa gampangannya over value atau under value. Nah, jika nilai pasarnya perbandingannya dengan nilai intrinsik lebih besar atau lebih kecil, itu bisa masuk kategori over value atau under value. Ya. Nah, ini gambarannya seperti ini saja. Nah, kalau gampang ya kita langsung masuk aja di software praktis. Ya, softwarenya kan ada kan, kalau kita mau invest di apapun kan pasti dikasih modul sekalian sama pihak sekuritasnya, ya. Oke. Nah, di sini teman-teman menghitung valuasi saham, price to earning ratio, ya, adalah alat untuk menghitung harga sahamnya. Caranya itu ya harga pasar saham sama dengan earning per share. Itu untuk mencari price to earning. Contoh misal kita punya modal 1 juta, ya. 1 juta ini mau kita share ke saham apa saja.
Misal 50% untuk Waskita, 50% untuk Unilever. Nah, kan kita pengen tahu nih value dari masing-masing emiten tersebut ketika kita sudah miliki sahamnya, valuasinya bagaimana? Prospek ke depannya untuk mendapatkan profit atau dividen itu kira-kira besarannya berapa? Kan kita juga pengen tahu, ya. Nah, makanya ada perbandingan seperti ini. Ya, perbandingannya itu seperti ini, ya. Mana yang lebih relatif murah, mana yang memiliki nilai lebih baik. Nah, murah nih, tapi nilainya atau value-nya tidak baik. Ya, mana yang paling tepat? Ternyata mahal ya, tapi value-nya bagus loh ini. Kita invest di sana. Nah, itu kita bagi uang 1 juta tersebut itu bagi berdasarkan persentase ini. Harga sahamnya 5 juta, jumlah sahamnya yang beredar 10 juta lembar, kapitalisasi pasarnya 50 miliar, ya. Pendapatan tahunannya itu 10 miliar. Nah, ini perbedaannya Pagoda Kembar dengan Bangau Direct, ya. Nanti teman-teman ya di tugas ini tugas berikutnya teman-teman kan sudah bikin ya, sudah bikin ini ya kalau nggak salah bikin dari oh bukan tugas berapa ya, saya lupa yang ini nih. Nah, tugas berapa? Tugas 2. Teman-teman kan sudah bikin ya. Sudah bikin di sini. Nah, Excel-nya kan sudah ada ya. Nah, ini kan sudah ada Excel-nya. Hanya saja di sini kan muncul dividen, aset, hutang, piutang, laba, modal, KAP. Boleh nggak ditambahkan di bawahnya sesuai dengan ini? Harga saham, jumlah saham, kapitalisasi pasar, pendapatan tahunan. Kita cari EPS sama PER-nya itu berapa. Ya. Jadi nanti dari data ini yang teman-teman sudah bikin, ya, BCA berapa nih? Ya, kalau semisal nanti teman-teman ada kesulitan untuk mencari 5 tahun sulit Pak, kita ketemu sama yang 2018 ya. Datanya boleh uh, apa dirubah dengan data 2019. Ya, paling tidak ada peningkatan 10% lah ya, 10% dari data sebelumnya. Kalau misal data 2019 nggak dapat nih, pakai 2018 ditambahkan 10%. Nah, ini nanti dicari ya, untuk mencari EPS sama PER-nya. Oke. Valuasi saham obligasi itu nggak jauh-jauh dari itu teman-teman. Ya, mencari yang relatif murah sama yang memiliki nilai baik. Apakah ada Pak di bursa harga sahamnya murah, tapi nilainya juga baik? Ada, tapi itu nggak lama. Ada, tapi itu nggak lama. Ya, valuasinya itu cuman hitungan minggu. Ya, ini saya pernah menemukan itu. Dan itu bukan perusahaan yang plat merah ya, perusahaan yang lagi dikejar-kejar banyak orang. Itu di agroindustri. Perusahaan di agroindustri, saya lupa namanya apa. Dan itu saya waktu itu pernah coba iseng hitung valuasi sahamnya perusahaan tersebut pada tahun 2018 di bulan antara Oktober November, saya lupa. Itu antara itu. Ya, saya coba iseng aja hitung. Karena waktu itu menurut saya beritanya itu sangat menarik di pasar. Di Google itu saya sempat muncul beritanya, akhirnya saya baca. Oh, perusahaan ini apa ya? Coba hitung deh. Menarik kayaknya. Ya. Itu ya. Nah, nanti teman-teman coba hitung PER-nya, ya, PER-nya, market capitalization
dibagi total sales, total penjualan. Ini kita carinya di laporan laba rugi ya, laporan laba rugi perusahaan BCA tersebut. Oke. Valuasi Pak, saham. Oh ya, silakan. mau tanya. Ya. Berarti kita untuk tugas minggu ini itu menambahi yang kemarin Ya, kita ngasih harga saham, jumlah saham, seperti itu ya Pak ya? betul. Kemarin kan sudah cari kan dividennya berapa, asetnya berapa, hutangnya berapa. Kan sudah. Nah, kita tinggal menambahkan saja dari perusahaan ini. Karena kan pastinya kan teman-teman kan download kan ya laporan keuangan ini. Atau mungkin Iya. sudah ada di internet satu file itu. Nah, ya itu aja daripada cari lain. Baik Pak. Oke. Nah, Pak, satu lagi. ya, monggo silakan. Saya masih belum paham tadi yang kan ada rumusnya yang apa? Yang itu tadi loh Pak, untuk mencari PER lah itu market capitalization dibagi total sales. Total sales itu didapat dari mana tadi Pak? Aset. Laporan laba rugi di penjualan. Laporan laba rugi. Oh. Ya, bentar ya. Kalau yang market itunya itu Pak. Maaf Pak, soalnya kalau aku nggak langsung lihat. Oh ya. Marketnya itu berarti saham yang beredar. Ya, saham yang beredar ini bisa ngeceknya itu di sini ya. Bentar, ya di sini. Nah, ini kan laba per saham. Nah, ya. Ada berapa banyak saham yang terdistribusi atau kalau enggak nanti di sini. Nah, itu pencarian aja saham beredar. Saya muncul apa sih saham? Bentar. Saham yang dimiliki. Oh, bentar. Cukup kan sampai jam 9:30 lagi. Bentar ya. Ya wes kok kata tarik sih ya. Laba per saham dan laba per ADS. Nah, ini harusnya di sini ada saham dasar, itu jumlah saham. Ini nilai wajar penyertaan Rp300 dan per lembar saham. Pada tanggal, nah ini harusnya di sini nih ada. Nah, ini muncul nih jumlah laba berjalan. Nah, jumlah lembar saham dengan harga pasar pada tanggal, nah ini. Pak Danang, Ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya lagi ada acara Pak. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh ya Pak. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya Pak, makasih. Nah. Ini nih, modal setor hasil penjualan. Oh, ini yang beredar ya. Oh bukan, ini yang dulu. Ini yang dulu. Oh iya benar. Ini 2019 itu ini saham yang beredar toh. Ya. Ya, Pak, kemarin kan itu saya nyarinya itu kan di apa? Di websitenya perusahaannya gitu ya Pak ya. Ya, bisa itu juga nggak apa-apa. Laporan tahunan juga ada muncul. juga kan Mbak? Ada juga. Nggak apa-apa. Saham beredar itu kapan, tahun berapa. Nah, itu bisa kok dicari. Ini gini teman-teman, bukan tentang nilainya, nilainya berapa besarnya segala macam, tapi teman-teman tahu untuk menghitungnya itu mencari datanya itu dari mana.
Ya, kalau misal di data websitenya ada, ya langsung aja dimasukin. Ya, langsung dimasukin datanya. Kalau total sales ini dari penjualan ya, dari penjualan. Dari mana penjualannya? Sorry. Penjualannya nah, penjualannya itu dari sini. Laba rugi, beban laba. Total pendapatan perusahaan sebagai pengganti EPS. Oh, pendapatan perusahaan, total sales itu total pendapatan perusahaan. Sorry. Ini nih, total pendapatan perusahaan. Oh, ini kan sudah muncul. Ini sudah muncul sebenarnya. Sebenarnya sudah muncul, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti sambil dihitung lagi nggak apa-apa. Ya, laba perusahaan dengan pendapatannya. Ini total sales atau pendapatan. Saya kalau lihat-lihat laporan keuangan gini ini bisa berjam-jam. Apalagi informasi-informasi seperti ini. Ini sangat membantu untuk kita menganalisis suatu entitas ya. Ini layak untuk dijual atau dibeli atau dimiliki atau tidak. Nah, ini yang keuangan. Non keuangan juga menarik lagi. Ya, contoh tadi itu Indosat ya. Non keuangan berarti di laporan tahunan. Indosat, Telkomsel. Nah, di sini juga langsung muncul. Hanya saja di keuangan kan detail ya. Keuangan itu kan detail. Di sini biasanya langsung ke poin-poinnya saja. Kita bisa baca highlight-nya, informasi saham. Nah, ini langsung muncul informasi saham. Contoh misal halaman 18. 18 tuh. Ini. Mencari informasi saham Telkomsel. Nah, kan langsung muncul. Ya kan? Kan yang beredar berapa? Gitu. Langsung aja cut off 2015, 16, terus 17 ya. Kan langsung. Untuk per 1 November sekarang diganti juara Kak ya, juara Beans dan itu additional Rp2.000. Itu 2018. Juara Beans. Juara Beans. Ya. Dan additional Rp2.000. Nah, terus sahamnya. Pasangannya apa? Iya, cas Rp2.000. Yang masukin ini yang tertinggi, terus jumlah saham beredar. Ini ya apa? Gimana ya? Memang harus langsung eksekusi. Kenaikan harga. Apa? Ya, harga saham, jumlah saham, kalau yang blend biasa, kapitalisasi itu kan pasar, kalau pendapatan pakai tahunan. juara jadi 20. Carinya kayak gitu. Iya. Kalau yang sama, Oke. pokoknya biasanya kalau ditambah juara. Monggo silakan. Ya, Pak, tolong slide sebelumnya tadi, Pak. Ini? Oh, sebelum. Enggak, yang slide 11 Ya, makanya lagi. jadi kakaknya tinggal cari yang keperkenaan mantan. Itu ada BINS. Itu nanti kita atau tugasnya dirinci Pak ya, harga saham, jumlah saham, Betul. sampai PR tuh. Jadi Betul. ada 6 baris. Keperkenaan mantan. Kita tambahin 6 baris lagi di bawahnya. Betul. 6 yang ASK ya. Pakai yang juara BINS atau kenangan blend? bedanya cuma Pak, terima kasih. Betul. Iya, sama-sama.
Yang apa? Saya Juara? jarang lihat Hidayatullah. Gula sama Tapi es pasti normal. tak cari ini di counter kopi kenangan mana. Oke. Normal sugar ya. Ada lagi? Atas nama Sama siapa, ngambil Kak? wifi-nya. Ima. Sudah punya aplikasi kepengenaan? Ada ya. Ya. Kan sebelah sini. Lagi melayani pelanggan Berarti ya, Pak. Seru ya, saya berasa nonton Totalnya TikTok. 27.000, pengen pakai apa? Ya toh? Kode BCA? Berasa nonton TikTok. Ya kan? Itu menarik loh TikTok itu. Nggak tahu ya kenapa TikTok itu. Juara. Cari tahu teman-teman. Ya cari tahu. Ini buat gambaran saja. Internasional. Apa sih? Apa tadi saya baca? Stop. Oh. Mau tanya Kak? Bentar ya. Makasih. Ini ya. TikTok revenue and usage. Nah, teman-teman boleh kok punya sahamnya mereka selama dia listing ya. Punya sahamnya mereka selama dia listing. Ada kok perantara sekuritasnya bisa pakai yang dari Singapura. Ya. Nah, sama sistem kerjanya sama seperti sistem kerjanya yang ada di Indonesia. Hanya saja kalau misal sekuritasnya yang Indonesia itu masih belum bisa diajak partner untuk perantara saham, kita bisa pakai yang di Singapura. Nah, ya. Kita tahu valuasi sahamnya juga meningkat terus. Bagus lah prospeknya. Ini kan kalau kita bisa baca dari tahun ke tahun. Tuh, Tencent. Oke, kita bisa masuk ke situ. Karena bisnis di bidang apps ya, kalau saya bilang ini kan perusahaan-perusahaan teknologi, apps itu kan kategori teknologi, sama seperti GoTo ya, GoTo itu kan berbasis teknologi. Nah, valuasi sahamnya sempat cari nggak ya, berapa besarnya? Tapi kan teman-teman sudah bikin, tapi nggak apa. GoTo 2019. Enggak. Oh, dia nggak pernah bikin laporan tahunan. Sumpah nggak pernah bikin laporan tahunan. Nggak pernah bikin laporan tahunan. Keuangan saja adanya. Oh, sorry, salah. GoTo. Orang. Ya, ini toh. Oh, direkturnya orang luar ya. Presidennya Andri Sulistyo Wicikilo. Saya suka kepo. Kita bisa cari. Nah, karena ini juga menentukan teman-teman, kita mau berinvestasi di perusahaan, ya, khususnya di bidang sekuritas ini, itu juga menentukan presidennya, direkturnya, itu juga menentukan. Oh, Hong Kong. Oh, dia dari Hong Kong. Nah, makanya teman-teman kalau punya LinkedIn, bikin sebagus mungkin.
informasi-informasi LinkedIn itu bikin sebagus mungkin. Karena ini juga menentukan prospek ke depan kita mau berkarir di bidang mana, itu juga ngaruh. Contoh aja saya cari tahu si dia di Cekilo. Apa kabar teman-teman? Melihat akunnya siapa, mereka pasti akan ngelihat akunnya kita lagi. Oh, dia punya pengalaman di bidang audit. Oh, dia punya pengalaman di bidang strategi. Nah, kalau punya link, oh dia dari EY, Ernst & Young, kantor akuntan publik nih. The Big Four. Finance officer. Oh, dia tadinya Chief Finance Officer, terus diangkat jadi direktur. Itu jadi direktur sekarang dia. Kita siap bersaing dengan dunia internasional. Ya, apa yang kurang di diri kita harus dilengkapi. Ya, GoTo. Kembali lagi GoTo tadi. Saham beredarnya berapa tadi? Agak susah ya kalau misal nggak ada laporan tahunan. Pendapatan, laba penghasilan. Rugi nggak sih kalau kalian punya uang untuk invest di sini? Kira-kira. Coba teman-teman punya pandangan nggak? Kita nggak perlu menghitung secara valuasi deh. Analisis rasionya kita nggak perlu dihitung. Kita sebagai orang awam yang mungkin sebelum-sebelumnya pakai jasa layanan GoTo ini. Kita layak nggak punya sahamnya mereka? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Halo? Bagaimana? Oh, dia masih di bawahnya. Tohir bersaudara. Oh, komisarisnya masih bau-bau Tokopedia. William Tanuwijaya. Wisnutama. Oh, komisarisnya juga sekarang Wisnutama Kusubandio. Oke, menarik ya. Cuman kita harus cek teman-teman, kalau misal kita punya modal untuk berinvestasi di GoTo, kita harus cek di belakang GoTo ini bisa digerakkan untuk anak-anak usaha apa saja. Ya, contohnya kan kita bisa lihat entitas anak. Entitas anaknya si Gojek Group ini apa aja? Oh, dia ternyata buka jasa konsultasi manajemen usaha. Jadi kalau misal Gojek berafiliasi dengan UMKM dan segala macam, itu pakai badan usaha sendiri. Dia bisa membuka jasa konsultasi manajemen usaha. Itu penting. Jasa pengembangan piranti lunak, Go Product. Oh, oke. Berarti entitasnya India Limited Liability. Berarti ada software pendukung yang untuk mengerjakan kinerja Gojek secara keseluruhan. Berarti itu Moka dari ini ya, India, Moka Group, Moka aplikasi kasir itu. Ini termasuk ini juga, Gojek Singapura. Jasa pengiriman, paket anak bangsa. Jasa pengiriman, PT Paket Anak Bangsa. Saya suka penasaran. Karena tiba-tiba gini-gini peluang usahanya banyak. Terus banyak dibutuhkan tenaga kerja. Banyak. Nah ini kan informasi yang menurut saya ini sangat membantu untuk teman-teman, adik tingkat dan segala macam ya. Pakai dana bangsa perusahaan. Ini menarik sih ya menurut saya. Bisa
belajar terus kalau nggak gini bisa lupa ilmunya. Festival, jasa iklan segala macam. Nah, di belakang ini selama ada kegiatan-kegiatan seperti ini, JX itu di bawah naungan GoTo, Gojek Group. JX mungkin ada yang pernah dapat kiriman paket dari JX Express, itu di bawahnya Gojek. Jadi kalau misal ada seleksi penerimaan karyawan, ada nih lagi cari staff di JX. Apa itu JX? Oh, ternyata Gojek Group. Ya. Kalau sudah statusnya sebagai tetap di sana, ya pasti ya bisa berkarir lebih baik lagi ya untuk ambil peluang-peluang di dalam lagi. Nah, kan benar, Tokopedia itu udah sama Gojek. Tokopedia toko kepemilikan langsung Gojek Indonesia. Ini kepemilikannya teman-teman. Makanya saya juga kaget kok ada William Tanuwijaya di sini tadi, mana ya komisarisnya. Saya jarang buka laporan keuangannya si ini Gojek. Oh, enggak ada, tadi mana ya? Baru buka ini. Karena saking penasarannya tadi kan bahas TikTok. Oh, ini dia. Bahas TikTok, terus saya punya ketertarikan di industri apps teknologi. Makanya saya baca-baca dulu. Oh, ternyata Dewan Komisaris ada William Tanuwijaya. Oh, Catherine. Nah, ini menarik teman-teman ya, kalau misal mau berinvestasi di GoTo. Ada nggak sih yang kemarin bikin tugas 2 laporannya GoTo? Ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Karena kalau dilihat tadi laporan-laporan dari tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada. Kalau dilihat 19. Atau nggak ada 19. Cuman mentok sampai di 2020. 2020 malah nggak ada. 2021. Oh, berarti ini sama kayak Avian dong. Baru. Iya, Mas. Baru tahun kemarin. Iya, baru tahun kemarin ya. Iya. Ya, baru tahun kemarin. Ya, ya nggak usah jauh-jauh ke TikTok ya teman-teman. Untuk mau punya investasi di bidang teknologi, ya masuk di GoTo aja udah kita bisa ikut terlibat ya, untuk ini ya, untuk penambahan modal dari si perusahaan teknologi ini. Ya berarti teknologi nggak banyak ya, cuman ini aja. Apalagi teknologi selain telekomunikasi beda lagi teknologi. November evaluasi. Nggak ada. LQ45 ini dong berarti. Oh, dia nggak masuk. Info bank, investor. Teknologi itu masuk apa ya? Saya nggak hafal teknologi. Ini 27 saham. Sih. Nah, ini 27 daftar saham teknologi bursa efek. Oh ya kan. Berarti menempati pertama GoTo, Gojek, Tokopedia. Nah, ini menarik teman-teman. Ya. Oh, oke. Ini menarik. Bukalapak masih ada ya.
Indo Internet. Oh, internet provider. ANSI, Limas. Metro Data ini lumayan sih. Atau Metro Data ini lumayan. Dia importer ya, bisa dibilang importer langsung ke produsen untuk supply ke piranti lunak ya, hardware, software. Menarik ya, menarik ini menurut saya. Ya, memang untuk datanya nggak sebanyak perusahaan-perusahaan existing. Tapi kalau misal teman-teman untuk menganalisis valuasi saham yang tadi itu di sini, ya, menganalisis valuasi saham relatif lebih murah apa tidak saham GoTo tersebut. Terus nilainya lebih baik apa tidak? Nah, kita sebagai orang awam, siapa sih yang nggak butuh jasa layanan yang disiapin GoTo ini? Karena kan di dalamnya kan ada Tokopedia sama Gojek ya. Siapa yang nggak butuh? Nah, ini kan juga ngaruh sama prospek ke depan perusahaan tersebut. Nah, itu penting dipertimbangkan teman-teman ya, bukan hanya sekedar kita ngejar profit besar-besaran ya atau dividen dari nilai yang akan kita terima dari investasi tersebut. Tapi prospek jangka panjang di industri teknologi siapa yang mempelopori hingga sampai sejauh ini. Nah, orang yang mungkin tahu ini saya nggak mempromosikan Gojek ataupun Tokopedia enggak, tapi saya lebih ke analisis dari informasi-informasi yang bisa saya akses, baik itu industri, manufaktur, ataupun consumer good, ataupun agroindustri, pertambangan, ya. 2 tahun ini menurut saya itu perkembangannya cukup pesat. Bahkan Grab sama OVO harusnya nggak masuk di situ tadi. 27 industri teknologi. Ya. Tapi kenapa Gojek yang berani untuk IPO? Berarti mereka sadar bahwasanya valuasi atau value dari perusahaan tersebut bukan hanya sekedar hitung-hitungan matematis saja atau portofolio dari laporan keuangan yang mereka miliki. Bukan hanya sekedar itu. Tapi mereka ngikuti perkembangan di masa-masa yang akan datang ini, semuanya akan dimudahkan oleh berbagai teknologi. Dan teknologi ini hampir sama seperti intelektual ya teman-teman ya. Kalau saya boleh ngambil kesimpulan, teknologi beda seperti industri pertambangan. Beda. Itu yang membuat beda antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Saudi Arabia memang nggak sekaya Indonesia, tapi mereka punya minyak udah membuat mereka kaya raya. Tapi mereka sadar bahwasanya minyak itu bukan faktor utama yang membuat mereka kaya. Makanya mereka invest di bidang teknologi, infrastruktur, ya, pengalaman kan bisa berhubungan dengan gaya hidup, lifestyle, atau mungkin ya orang banyak datang ke sana, ya. Nah, jadi mereka mengundang banyak orang untuk datang ke sana. Karena selama ini yang mereka faktor penentu untuk mengundang orang datang ke sana ya umroh sama naik haji, udah itu aja. Kalau pas nggak ada itu mereka nggak ada kedatangan tamu. Makanya di Saudi Arabia ya mereka bikin negara-negara tertentu yang memang gaya hidupnya dirubah, ya. Nah itu menarik untuk orang datang ke sana. Nah itu, nah di Indonesia apakah ada seperti itu? Setahu saya masih belum ya. Memang kalau berbasis teknologi banyak karena penduduk kita masih mengandalkan kendaraan pribadi. Nah, kita tahu kendaraan pribadi itu kan cost-nya tinggi. Belum bayar cicilan, belum bayar konsumsi BBM. Opsi penggunaan jasa transportasi ini independen, nah itu menurut saya layak ya untuk dimiliki sahamnya. Oke, ini analisis saya teman-teman. Jadi
Saya mungkin punya pertimbangan untuk punya juga ya. Ada yang sudah punya GoTo? Sudah, Pak. Sudah, Belum, Pak. oke. Oh, belum. Ya, coba ya dianalisis kenapa kita layak untuk memiliki itu. Kalau saya sih prospek ke depannya ya, dari unsur teknologi, terus dari nilai-nilai. Ya, kita terbantu loh karena ada sistem seperti ini. Orang-orang yang mungkin bukan orang kantoran yang menerima pendapatan bulanan bisa terbantu dari diciptakannya lapangan pekerjaan di sini. Nah, ini kalau saya value-nya itu. Jadi tentunya kan kalau misal modalnya kuat, semakin banyak orang-orang yang berkecimpung di bidang ini kan secara value juga akan meningkat. Yang tadi mungkin meskipun ada masukan-masukan, oh sekarang potongannya nggak seperti dulu lagi. Oh ternyata sekarang harganya lebih kayak gini. Tapi bagi saya itu pasti hubungannya dengan strategi. Ya, tapi value-nya tetap dapat. Dia menciptakan lapangan pekerjaan di sini. Tanpa harus investasi aset seperti pabrik atau mungkin infrastruktur lainnya. Ya, tapi mereka mengalihkan tanah dan bangunan gedung segala macam ini ke teknologi ini agar semuanya juga diuntungkan di dalamnya. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Ini banyak ini sih. Untuk yang tugasnya itu bisa diulang lagi, Pak. Oke. Oke ya, untuk tugas ini mencari valuasi saham. Teman-teman kan sudah bikin ya, teman-teman sudah bikin di sini. Nah, saya ambil contoh satu tugas berapa? Tugas 2 ya. Tugas 2 kan teman-teman sudah bikin ya. Bank BCA 5 perusahaan terdaftar di bursa atau listing dengan menggunakan 5 tahun terakhir yang sudah audit. Ya. Teman-teman boleh masuk ke laporan tahunan, boleh. Laporan laporan keuangan juga boleh. Nah, di sini di bawahnya ini ditambahkan apa? Ditambahkan ini, harga saham, jumlah saham, kapitalisasi pasar, pendapatan tahunan, EPS sama PER. Ya, cara mencari EPS sama PER itu dari sini. PR, ini PR market capitalization, dibagi total sales, terus itu EPR. Saya nggak kebalik kan, ini PER, PR. Kalau EPS di mana dong? Oh, ya ya ya, ya. Ini EPS ini teman-teman. Beda rumus. Price to earning, EPS earning to price. Earning, ya. Rumusnya sama kok. Ini sama ini sama. Bedanya di situ saja. Ini harga pasar saham per earning per share. Ya, PR. Oke. Jadi nambahkan ini EPS sama PR ke dalam data yang sudah dibikin oleh teman-teman di tugas 2. BCA berapa, BNI berapa. Nah, cara carinya tadi kan bisa menggunakan ini. Bisa menggunakan laporan keuangan atau laporan tahunan. Kalau laporan keuangan memang informasinya detail, tapi kalau laporan tahunan tadi itu kayak gini. Ini punyanya Telkom, laporan tahunan ya. Langsung muncul harga sahamnya ya. Saham beredarnya berapa? Terus kapitalisasi pasarnya berapa M? Nah, ini per 2019. Nanti sambil cari oke, ini 2019 ya. Ini per 2019 saya tadi akses. Ya, ini laporan tahunan per 2019. Kalau misal teman-teman
cari laporan tahunan per 2021 punyanya siapa? Telkom ya. Telkom. Nah, cari berarti belum muncul. Atau kalau enggak nanti masuk di websitenya. Masuk websitenya Telkom. Nah, Telkom itu masuk. Laporan tahunan. Nggak mau. Pak Danang, Oke, untuk mencari PER sama IPS itu kita hitung secara manual atau kita cari di laporan tahunan perusahaan? kalau misal di laporan perusahaan itu sudah ada, muncul di bawahnya, langsung masukkan aja. Tapi kalau misal belum ada, cara menghitungnya di sini. Ya, rumusnya sama kok. Di laporan perusahaannya itu nanti muncul nggak Pak? Kayak misalnya PER atau IPS-nya nanti muncul nggak? Nggak semuanya, ya, kayaknya itu nggak semuanya deh. Nggak semuanya muncul, kan? Ini aja yang punya Indofood, ya. Nah, ini kan laba bersaham dari operasi ini sudah muncul. 475. Nah, ini nggak semuanya. Jadi teman-teman harus menghitung sendiri. Market capitalization-nya dibagi total sales. Atau harga pasar sahamnya berapa, dibagi earning per share. Jadi untuk mencari PES sama PER-nya itu ini. Kalau yang ini, kalau ini kan sudah ada di laporan. Indikator-indikatornya ini kan sudah ada. Oke. Nah, ini sudah ada ini. Ini kan tadi ngelihatnya di sini kan. Nah, ini contoh misal yang 2021. Memang banyak ini pasti laporan tahunan kan berisi gambar-gambar kan biasanya. Misalnya berat. Nah, ini kan kita cek di daftar isi informasi saham nomor 18. Nah, ini 18 kan muncul kan ya tahun kalender tertinggi, berarti ambil yang tertinggi ya, harga saham tertinggi, terus volume yang beredar di pas masyarakat berapa lembar saham. Oh, volumenya ini yang beredar ini, sorry, jumlah saham beredar. Kapitalisasi pasarnya ini 447 M. Nah, berarti ini jumlah saham beredarnya ya 99. 99. 2020 2021 sama ternyata teman-teman ya. Tapi yang membuat beda adalah ini harga. Nah, ini harganya juga ngaruh di PER sama IPS-nya nanti kalau dihitung. Atau di level 4000. Nih, 400 triliun.
4,9% dari total kapitalisasi Bursa Efek Indonesia. Oh, ini triwulan ini agak tinggi ya. Ini seluruh dunia teman-teman ya, harga saham yang terlampir di sini. Ini seluruh dunia. Jadi siapapun berinvestasi di sini. Nah, cuman dirinci kalau di New York Stock Exchange, di Bursa Efek New York sana Amerika. Nah, ini harga tertingginya berdasarkan dolar. Oh, ini yang di 2017 tinggi. Gitu. Desember. Nah, mohon maaf. Oke, Ini kan waktunya sudah habis. ya. Kita ke materi ini atau ke materi selanjutnya, Pak? Materi selanjutnya, enggak apa-apa. Ini ada tambahan, teman-teman. Valuasi saham sama obligasi ini sama ya, nggak jauh beda. Cuman bedanya yang dihitung adalah ya obligasi, nah, kan surat hutang. Kalau obligasi kita nggak ada tugas obligasi ya, nggak ada tugas obligasi. Ada yang punya obligasi, invest di obligasi juga nggak? Ya, memang kurang itu ya. Mending kalau obligasi ya punyanya SPN aja, sertifikat hutangnya. Toh, kalau yang terakhir kemarin kan SPN 22. Nah, ini punyanya pemerintah SBN. Yang tahun berapa ini ya? Saya lupa. Oh, 2018. SBN 2018 ini. Berarti SBR. Retail, surat berharga retailnya punyanya pemerintah Indonesia. Oke, kalau obligasi ini meskipun pengalamannya belum banyak ya, informasinya juga jarang diketahui. Nah, tapi paling tidak teman-teman juga bisa mencari tahunya itu di sini. Surat utang. Ya. Nah, surat utangnya itu iya, saya juga tidak terlalu interest sih kalau invest di obligasinya punya swasta. Saya interestnya ya ini sih. SBN, surat berharga punyanya pemerintah, tapi bukan yang syariah. Tapi ya murni SBN. Oke. Teman-teman mungkin kalau misal nggak ada pertanyaan, saya mungkin masuk ke valuasi obligasi. Tapi valuasi saham itu gambarnya seperti itu tadi. Ya, kita menghitung ini, ya menghitung EPS, PER, itu paling umum sekali kita bisa lakukan. Nah, kalau misal data comparison-nya ya sama ya, nggak jauh beda. Ya, nggak usah sudah. Ini ada latihan sih, tapi teman-teman kan masukin datanya kalian sendiri ya. Cari EPS sama PER-nya. Nah, ini sama, daripada cari lagi yang lainnya, teman-teman masukkan lagi aja di data yang sudah ada tadi, ya di sini tadi. Masukkan di bawahnya.